Kasus pemecatan 2 guru di Luwu Utara yang sebelumnya memicu kemarahan publik kini berkembang ke arah yang lebih personal setelah sosok pelapor mulai terungkap. Di tengah derasnya simpati kepada Rasnal dan Abdul Muiz, perhatian masyarakat langsung tertuju pada Faisal Tanjung, aktivis LSM yang dilaporkan sebagai pihak yang menyeret kedua pendidik itu ke proses hukum. Ketika publik merasa bahwa niat baik kedua guru mengumpulkan dana sukarela malah dibalas dengan hukuman yang berat, mereka mencari pihak yang dianggap memicu bencana ini. Nama Faisal Tanjung kemudian mencuat sebagai tokoh yang dinilai bertanggung jawab sehingga amarah masyarakat pun mengarah langsung kepadanya. Begitu identitas Faisal tersebar, akun Facebook miliknya langsung diserbu netizen yang budiman dengan gelombang kemarahan yang tidak terbendung. Klarifikasi yang ia unggah terkait pungutan komite justru memperburuk keadaan karena publik menilai penjelasannya tidak menyentuh inti persoalan dan terkesan mencari pembenaran. Warga termasuk para pendidik mengecamnya sebagai sosok yang dianggap egois, terlalu bangga dengan status aktivis dan tidak memahami kondisi sebenarnya di sekolah. Banyak yang menilai tindakannya telah menyakiti perasaan guru se-Luwu Utara. Bahkan beberapa tokoh pendidikan meminta Faisal datang berdiskusi langsung, menandakan bahwa tekanan sosial terhadap dirinya kini semakin besar dan tidak menunjukkan tanda mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saudara-saudara, ternyata yang melaporkan 2 guru, Rasnal dan Abdul Muiz, sehingga beliaunya dipecat dari SMA 2 Luwu Utara itu adalah Faisal Tanjung namanya. Dia adalah dari LSM, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Luwu Utara. Terima kasih. Alhamdulillah dapat keadilan ya. Guru yang memperjuangkan honorer ya, dengan menggalang keikhlasan wali-wali murid, dan wali muridnya juga mau loh dalam hal ini. Cuma kok ada LSM yang begitu ya. Sekarang gini dibalik, LSM-nya yang ngelaporin tangkap, penjara, bikin riwel di mana-mana yang kayak gitu itu. Nyari duit kayak apaan begitu LSM. Tangkap tuh LSM-nya, adilin tuh. Kalau bisa sampai jeplosin ke masuk penjara tuh. Setuju saya. LSM apaan tuh? Bikin ribut aja, bikin gaduh. Orang udah pada ikhlas ke wali murid segala macam juga. Lagian itu namanya guru honorer. Dibayarnya juga berapa bulan sekali. Diperhatikan dong sama pemerintah. Udah begini baru dah. Nggak jelas. Lagi-lagi, guru di Indonesia itu ditindas dan diambil haknya. Ada 2 guru di daerah Luwu Utara itu dipenjara selama 1 tahun dan dipecat karena membela 10 guru honorer yang belum digaji selama 10 bulan guys. Ini nggak masuk akal, gila ini. Awalnya Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz ini mereka berinisiatif dan meminta kepada orang tua untuk membantu 10 guru ini untuk iuran karena belum digaji selama 10 bulan guys. Dan ada anggota LSM yang melaporkan dan akhirnya diterima laporannya. Ini sungguh luar biasa kebodohannya. Guru disuruh ngajar dalam keadaan lapar dan bingung mau cari di mana. Negara ini kemana sih? Ya, ini aja ditangkap koruptor tuh loh. Jangan sampai suara kita juga dibungkam. Kita harus buka mata guys. Ini bukan soal guru lagi. Ini soal hukum yang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Dan gua sebagai rakyat juga sedih ngeliat ini. Kita harus sebarkan berita ini guys. Karena kalau guru sudah dikriminalisasi, terus siapa yang mau bersuara? Gimana tanggapan kalian guys? Kenapa sih jadi guru sekarang tuh kayaknya nafas aja tuh salah gitu ya? Mukul anak sedikit nggak boleh, nggak dipukul ngerusak, dikasih tahu nggak dengar, nggak dikasih tahu malah kurang ajar. Terus kemudian ada guru yang berinisiatif untuk mengumpulkan dana dari orang tua siswa yang sudah disepakati bersama untuk membantu tenaga guru honorer ini yang belum menerima gaji selama 10 bulan. Dan apa yang terjadi? 2
orang guru ASN ini dipecat. Terus harus gimana, Pak? Apakah harus korupsi dulu untuk bisa bantu? Sekarang Bapak pikir deh, orang dalam 10 bulan tidak digaji, terus kemudian mau makan apa, Pak? Mereka punya istri, punya anak, punya tanggungan. Nggak mungkin, Pak, mereka dikasih makan batu, terus kenyang, terus mereka bisa hidup sehat. Bapak sih enak, tiap bulan bisa terima gaji yang layak dan cukup. Terus para honorer ini nasibnya gimana? Mereka kuliah, menghabiskan banyak dana, Pak, untuk bisa dapat ijazah yang asli, untuk bisa bekerja dengan layak dan nyaman. Hah, sekarang honorer aja gajinya berapa, Pak? Malah ditunggu sampai 10 bulan. Kita mikir emang anak-anak mereka tuh makan minumnya pakai apa gitu. Sekarang pikir aja deh, Pak, gimana caranya Bapak bisa mesejahterakan para guru honorer ini agar mereka bisa mengajar dengan aman dan nyaman, memberikan kelayakan gaji terhadap guru-guru honorer ini, Pak. Sekian, terima kasih. Teman-teman, ini ada kabar gembira. Kedua guru di Luwu Utara, Bapak Rasnal MPD dan Bapak Abdul Muiz telah diundang ke Istana Negara, dan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, Presiden kita tercinta, sudah menerima langsung dan sudah merehabilitasi nama kedua guru tersebut. Namanya dipulihkan, statusnya dikembalikan menjadi PNS dan kembali mengabdi menjadi guru, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu teman-teman, ini kabar gembira luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan kita yang kompak di sosial media untuk Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz, kepada teman-teman PGRI Luwu Utara, kemudian PGRI Sulawesi Selatan, dan seluruh guru-guru yang ada di Sulawesi Selatan yang aksi kemarin. Saya sangat terkesima, kompaknya luar biasa. Nggak mungkin ada sesuatu hal yang bersalah jika kompak guru seperti itu ya di Sulawesi Selatan. Bagus. Ini perjuangannya luar biasa, dan kekompakan itulah yang juga mendorong saya ikut membantu dari sosial media ya, yang memang ratusan ribu dan sangat cepat ya. Bahkan ada satu video saya yang jutaan viewers. Nah, kemudian dari situlah kemudian simpatik terbangun dan semua mengiringi mengawali kasus ini gitu, mengawal kasus ini. Dan alhamdulillah tadi malam sudah selesai. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami guru-guru di seluruh Republik Indonesia atas kabar baik ini. Nah, termasuk juga harapan besar kami untuk mengevaluasi juga tentang jaksa yang melakukan kasasi kepada MA itu. Poin-poin tuntutannya seperti apa? Kami juga bingung itu. Itu evaluasi ke kasasi jaksa yang sebenarnya di awal sudah divonis bebas oleh Tipikor Makassar, tapi kemudian dipermasalahkan oleh MA. Lalu kemudian kualitas polisi, penyidik ini perlu ditingkatkan lah dulu ya. Karena pada dasarnya kita menginginkan setiap hasil penyidikan itu ada poin-poin yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Ada kasasi itu juga ada poin-poin kasasinya yang diberikan kepada masyarakat supaya itu menjadi sebuah pencerahan buat kita semua gitu ya. Nah, kemudian kepada LSM. Nah, LSM ini, LSM pelapor sebenarnya apa sih persoalannya dan apa yang dituntut itu, apa yang dilaporkan. Nah, ini perlu dievaluasi LSM-nya. Nah, LSM di seluruh Indonesia, mohon Pak Prabowo, LSM di seluruh Indonesia, kalau memang hanya untuk meresahkan dan mengganggu sistem, bukan membantu, mendorong, mempercepat pembangunan, malah menghalang-halangi sistem yang baik di sekolah gitu kan, maka LSM itu saya harap dibubarkan saja lah, LSM nakal-nakal itu ya. Mohon kepada Bapak Prabowo Subianto, bubarkan LSM yang nakal itu. Nah, seperti yang pelapor ini ya, inisialnya F Tanjung tuh kan, bahkan dia diduga mengintimidasi salah satu siswa SMA Negeri 1 Luwu Utara bernama Ferry. Nah gitu ya. Nah, jadi ini perlu dievaluasi juga. Ini terjadi tindakan abuse of power gitu ya, abuse of power dari LSM kepada salah satu murid SMA Negeri 1 Luwu Utara yang bernama Ferry itu. Jadi ini evaluasi aja secara moral buat kita.
Ini tidak baik seperti ini. Jangan terlalu mudah LSM memperalat siswa untuk kemudian menghantam gurunya. Nah, untuk kepada murid-murid juga, kalian lihat perjuangan guru kalian yang benar-benar baik, yang hanya membantu guru honorer yang tidak digaji udah 10 bulan, yang mestinya dinas pendidikan juga mikir tentang gajinya itu. Ini kepala sekolah punya inisiatif, lalu kemudian komite sekolah juga langsung pasang badan terlibat khusus bagi keluarga yang mampu bayar 20.000 sebulan. Ini semua kebaikan, ini amal. Ya, kenapa langsung dipersoalkan secara hukum? Jadi evaluasi saya, hukum kita masih cacat, ya. Masih cacat memperlakukan guru. Ya, ini kebetulan Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz. Mohon Pak Prabowo, perbaiki ada hukum dan undang-undang perlindungan terhadap guru yang kemudian guru itu beraktivitas dalam sebuah mekanisme yang mungkin menyinggung persoalan hukum hanya karena persoalan kemanusiaan, dia akhirnya ditindak. Ini evaluasi dan buat undang-undang perlindungan bagi guru. Nah, itu. Ini saya harapkan. Oke teman-teman, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden Prabowo.